Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general karir dan kesehatan Aries dari tanggal 28 Februari hingga 6 Maret 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin bakalan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ambil sisi positif atau nilai motivasinya. Untuk Aries, iya ada Ten of Wands, Nine of Pentacles, the Hierophant, Seven of Pentacles, Two of Wands, ada Four of Wands, juga Four of Wands, the Death ya. Ini banyak sekali ya wands-nya gitu ya. Wands. Ini berkenaan dengan kreativitas, ini ide ya. Kamu sepertinya dealing nih dengan pekerjaan yang melibatkan pemikiran, ide atau strategi ya. Di minggu ini saya lihat kamu sibuk ya. Banyak sekali pekerjaan yang harus kamu tuntaskan. Ya, beberapa di antara kamu juga banyak ini beban yang kamu pikul dan kamu sepertinya harus menuntaskan itu. Kamu mengerjakannya sendiri sepertinya, dan kalau kamu ngerasa ini tidak sanggup kamu kerjakan sendiri, perlu ini ya bantuan dari orang lain ya. Minta bantuan dari orang-orang di sekitar kamu yang menurut kamu bisa nih meluangkan waktu atau ya memiliki kualitas atau kompetensi untuk membantu kamu ya. Ada semacam konflik di sini, saya lihat ya, antara kamu dengan orang-orang sekitar. Tapi konflik di sini bukan masalah berantem, adu mulut, enggak ya. Ini lebih perbedaan pendapat, opini, atau bisa jadi karena status sosial ya, status ekonomi yang berbeda antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi lingkungan di mana kamu berada ini mayoritas level ekonominya di atas daripada kamu ya, atau partner kerja kamu ya memiliki gaya hidup yang lebih daripada kamu. Tapi jangan menyurutkan prinsip hidup kamu. Tetap miliki prinsip idealisme bahwasanya kita semua orang memiliki hak, memiliki kesempatan yang sama, atau ya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses ya kan. Ya sekarang saja bisa jadi kita berbeda level ekonominya, tapi ke depan kita nggak tahu rezeki seseorang kan gitu. Jadi kalau kamu merasa kamu memang benar nih untuk ide atau apa plan yang sudah kamu buat gitu, kalau kamu merasa udah benar, kamu percaya bahwa apa yang kamu pegang teguh ini, prinsip atau plan atau tujuan hidup kamu, itu kamu harus memiliki keberanian di sini. Ya, ibarat berjalan sendiri nggak apa-apa gitu ya. Ini ada banyak tikus nih di sini ya. Ya, lantas kamu sendiri. Ya, ini seekor kucing ya, bukan berarti kamu harus mengikut suara banyak ya kan. Kita harus berani menjadi diri sendiri ibaratnya. Ya. Oke, ada Two of Wands ya. Ada kebahagiaan. Tapi di satu sisi kamu sepertinya melankoli, enggak sepenuhnya ngerasa sukses, enggak sepenuhnya merdeka gitu ya. Karena saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu belum puas dengan hasil yang kamu dapatkan. Ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya merenungkan perjalanan karir ya kamu, merenungkan ide-ide seperti apa yang harus kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu. Ada ini banyak ya, merenungkan perjalanan karir ini banyak. Kira-kira apa ini tindakan-tindakan kamu sebelum-sebelumnya yang membuat kamu ngerasa kurang cukup, kurang puas sekarang. Ya ada nih yang flashback belakang ya. Oh ini nih, kenapa aku nggak dapat
ini karena begini, gitu ya. Oke, ada beberapa di antara kamu juga ini yang memulai lembaran baru ya di minggu ini. Kamu ingin mengisi hari-hari kamu atau pengen mengisi kehidupan karir kamu dengan suasana baru, dengan semangat ya, semangat baru gitu, karena ada hasil dari kerja keras kamu nih. Terkadang walaupun hasil yang kita dapatkan bukan merupakan titik akhir dari perjuangan kita, tapi karena ada hasil dari hasil kerja kita, ini kadang bisa membangkitkan semangat kan gitu ya. Ya, seperti memberikan kita dorongan untuk lebih maju lagi. Ya, ada hasil dari kerja keras kamu nih yang kamu dapatkan di minggu ini. Dan ini kamu dapatkan karena memang kamu usahakan. Juga ada bantuan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada Six of Wands ya. Ini juga merupakan bantuan gitu ya, keberhasilan atau kemerdekaan atau freedom gitu. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi ini seperti level-level gitu ya. Ada level-levelnya di dalam seperti bermain di dalam game gitu. Ini bukan level akhir. Kamu masih transisi ya, masih proses menuju ke atas itu, ke level akhir tadi ya. Ya. Jadi evaluasi di sini mengenai perjalanan karir kamu sepertinya berguna untuk kamu ya. Apalagi kamu adalah seseorang yang memiliki prinsip. Ya, kadang kan prinsip ini bisa bertentangan dengan orang-orang di sekitar. Ya, mungkin ada beberapa dari prinsip tadi nih atau strategi tadi yang harus diperbaharui, didaur ulang gitu atau ditambahkan dengan metode strategi yang baru lagi. The Hierophant di sini menunjukkan keterlibatan kamu di dalam suatu organisasi atau lingkungan di mana kamu bekerja ini ya. Ini melibatkan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kesuksesan, keberhasilan yang kamu dapatkan di sini melibatkan orang-orang yang nge-support kamu ya. Ada baiknya memang ya thanks to them gitu, berterima kasih lah sama mereka, jangan lupa atas jasa-jasa mereka. Ada The Hangman ya, untuk debat sama dedek kamu ada The Hangman. Kalau saya ngelihat di sini ini bukan rezeki yang stuck ya, tapi saya lihat ini lebih pencerahan atau berani berkorban, berani mencoba sesuatu yang baru, challenge your life gitu. Berani untuk membuka lembaran baru ya, membuka cara pandang yang baru ya. Ada Nine of Wands, banyak nih ya pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ada kekhawatiran di satu sisi karena pekerjaan yang banyak ini bisa nggak dituntaskan ini ya. Kalau kamu tuntaskan sendiri mungkin bisa jadi nggak selesai gitu. Tapi kalau kamu tuntaskan bersama dengan orang-orang di sekitar kamu, ini bakalan selesai. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu akan memperoleh self accomplish tadi ya. Kita ngerasa self accomplish nih. Kalau contohnya gitu, kalau kita di rumah kerjaan ada gitu ya. Kalau nggak selesai kerjaan di rumah kan, nah cucian piring tanggung misalnya. Kita kan nggak merasa tenang gitu ya. Self accomplishnya itu nggak ada gitu. Nah, sama halnya di sini nih untuk energi Aries ya. Kalau kamu nggak menyelesaikan tugas tanggung jawab kamu di sini, self accomplishnya nggak akan ada. Yang ada jadi frustasi nantinya gitu. Jadi libatkanlah orang-orang di sekitar kamu ya, walaupun terkadang berbeda pendapat, berbeda prinsip. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali menyesuaikan diri ya kan, mengadaptasi. Dibutuhkan memang di kartu ini seharusnya temperance ya, tapi saya nggak ngelihat di sini ada temperance gitu. Ya, kamu di sini orangnya keras sih, tegas, berkomitmen gitu. Ya, berkomitmen pada prinsip ya, cara pandang, cara pikir kamu udah punya plan, strategi, harus gini ya. Sementara orang-orang di sekitar kamu mungkin
berbeda cara pandang atau kepercayaan ya. Ya, dan di sini ada rasa khawatir, frustasi nih. Saya takutnya ya kalau kamu terlalu maksa, orang-orang di sekitar kamu nggak cukup memberikan vibrasi yang positif terhadap kamu. Ya, alhasil keberuntungan kamu itu bisa jadi stuck, mendet dia gitu. Ya, kadang-kadang kan kita harus bisa berbaur ya, adaptasi gitu. Seperti bunglon. Ya, orang yang memiliki prinsip idealisme memang gak cocok nih menjadi bunglon gitu ya. Seperti oportunis gitu ya. Ya. Tapi ya itulah yang namanya bisnis atau karir ya. Kalau mau untung ya kadang dia memang harus jadi bunglon dianya gitu. Tapi orang yang memiliki prinsip seperti ini ya tergantung kamu lah kan gitu ya. Kalau berdasarkan kartunya saya nggak lihat kamu di sini harus bisa adaptasi nih, seperti bunglon. Kalau mau banyak untung gitu ya, kalau mau ekspektasi kamu itu hasilnya melebihi dari ekspektasi. Ya, ada Page of Pentacles. Ya, kamu siap di sini nih untuk membuka lembaran baru. Semangat ya, energinya bergairah. Ada rasa tanggung jawab yang besar di sini untuk Page of Pentacles-nya. Ya, energinya berapi-api. Ya, ada keinginan untuk berkembang, bertumbuh. Ya, cuman ini harus dibarengi dengan evaluasi kalau saya lihat ya. Harus ada evaluasi ini, flashback. Apa kira-kira prinsip hidup kamu atau ini ya, strategi atau cara kamu di dalam mengerjakan pekerjaan, atau bagaimana kamu menyikapi situasi pekerjaan kamu, bagaimana kamu manage keuangan kamu contohnya. Mungkin harus ada di sini semacam pencerahan atau evaluasi. Kamu harus flashback ke belakang gitu ya. Harus bisa ngebuka diri ini sepertinya dengan metode-metode yang baru gitu ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan bidangnya gitu. Mungkin kamu adalah orang yang modern sekarang, nggak cocok nih cara-cara lama. Tapi kalau pekerjaan kamu ini old fashion misalnya, atau old job gitu ya, pekerjaan yang membutuhkan cara-cara lama atau cara-cara konservatif, ya kamu harus mengaplikasikan itu gitu ya kan. Walaupun kamu adalah orang yang modern, pemikiran yang modern, tapi karena pekerjaan kamu atau kamu dealing dengan orang-orang yang konservatif, ya kamu harus aplikasikan metode yang konservatif kan. Itu artinya kamu menyesuaikan gitu dengan situasi atau kondisi. Tapi di sini saya ngelihat kamu kecewa gitu. Yang ada kamu kecewa. Kamu sepertinya memaksakan apa yang kamu ini ya percayai, apa yang merupakan prinsip kamu. Kalau bisa orang yang ikut aku gitu. Ya, kalau seorang leader ini dengan prinsip seperti ini bagus, tapi kalau masih bawahan ini agak susah gitu ya. Yang ada kamu yang jadi frustasi. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Untuk Aries. Untuk Aries, spiritual guidance-nya please. Ada block out distraction savings. Ya, it is safe for you to receive. Iya, your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics and avoiding anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. Ya, mungkin ada nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan situasi yang ngeganggu kamu untuk fokus bekerja gitu ya. Ya, rasa tanggung jawab di sini untuk bekerja itu ada
self accomplishnya ada gitu. Kalau kamu nggak memiliki self accomplish, nggak siap kerjaan, kamu frustasi gitu ya, stres gitu ya kan, bisa mempengaruhi semangat ini, jadinya ke depannya terbawa-bawa dia gitu ya. Makanya kalau bekerja itu ya harus selesai, harus tuntas-tuntas gitu, supaya kamu nggak stres dia. Harus ada scheduling, ada yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bijaksana di dalam menggunakan uang juga ya. Ya ini masuk ke saving dia. Bijaksana di dalam menggunakan uang, harus ada menabung nih. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak atau ketika rezeki kamu lagi down gitu ya, ada backup ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan ya. Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan pegawai negeri pun nggak akan menjamin masa depan kamu. Pegawai negeri pun bisa dipecat kan. Tergantung gitu ya. Oke, block out distraction ya. Langsung di blok itu di blok ini gangguan yang ada. Contohnya gadget ya. Kamu lihat tadinya ini ya, habit main game gitu ya. Sekali main game udah ke situ terus, lupa kerjaan, atau karena suara dering handphone kamu jadi gagal fokus, terakhirnya berhenti ya kan, kamu pegang handphone lagi, terima pesan lagi, jawab lagi, ujung-ujungnya video callan, cerita, habis waktu gitu. Jadi ada baiknya itu di off kan ya kan, buat dia scheduling time dari jam sekian sampai jam sekian aku kerja gitu, nggak ada yang boleh ganggu. Kasih tahu sama orang-orang di sekitar kamu supaya mereka respect gitu, respect your time ya, mereka bisa menghargai waktu kamu. Oke, ada savings ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Menabung itu bukan seberapa besar yang kamu tabung kalau menurut saya ya, tapi adanya konsistensi. Menurut spiritual guidance kamu juga di sini mengatakan konsistenlah di dalam menabung, bukan mengenai seberapa besar yang kamu tabung, tapi sedikit demi sedikit yang kamu tabung ini lama-lama akan jadi bukit ya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, bisa jadi anak-anak atau ada kebutuhan mendadak ya, orang tua masuk rumah sakit misalnya, atau ada anggota keluarga yang harus dirawat misalnya, kan harus ada pengeluaran mendadak kan ya, harus ada backup. Nah, saving ini akan menyelamatkan. Oke, yang ketiga, it is safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. Ya, semakin kamu menerima, melepaskan diri kamu ya, menerima ini nih, masukan-masukan, ajaran-ajaran, atau mungkin perbedaan-perbedaan yang kamu dapat sekalipun dari lingkungan pekerjaan kamu, atau bisa jadi dari lingkungan keluarga, lingkungan di mana kamu bekerja, mungkin bertentangan dengan prinsip kamu gitu, tapi biarkan itu menjadi salah satu pembelajaran ya kan, menjadi salah satu ini nih sumber atau bahan pembelajaran bagi kamu untuk ini ya, kamu simpan gitu, karena kita nggak tahu sewaktu-waktu kita membutuhkan pengalaman-pengalaman baru ini, atau perbedaan-perbedaan cara pandang, cara berpikir yang berbeda yang kamu dapatkan dari orang-orang sekitar kamu. Kita nggak tahu ya, sewaktu-waktu itu memang berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada masalah nih hanya bisa dipecahkan dengan cara-cara konservatif. Ya, ada persoalan hanya dengan cara modern gitu ya. Jadi artinya persoalan bisa dipecahkan berdasarkan solusi yang sesuai gitu
Ya, ibaratnya seperti itulah di sini ya ilustrasinya gitu ya. Jadi memang harus proporsional ya. Buatlah strategi atau penyelesaian atau ya metode yang kamu gunakan di sini untuk menyelesaikan tugas kamu berdasarkan kebutuhan dari situasi lingkungan pekerjaan kamu atau proyek yang kamu kerjakan. Ya, jangan terlalu kerasan gitu ya. Ya, intinya di minggu ini kamu siap untuk ini ya, membuka lembaran baru ya. Cuman sepertinya kamu di sini belum siap nih menerima perbedaan-perbedaan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, masih stres nih, frustasi dengan penghasilan juga ada ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Tetap bersemangat ya, dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.